terpercaya. Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan 1 kg sabu jaringan internasional di Bandar Sultan Hasanuddin. Seorang pengemudi ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya rombongan pengantar jenazah. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Kompas Sepekan hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami akan menghadirkan beragam informasi yang telah kami rangkum untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Kita buka Kompas Sepekan. Polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sopir ekspedisi di Makassar. Pelaku pembunuhan merupakan rekan korban sendiri yang kesal dengan perilaku korban. Kasus pembunuhan sadis yang menimpa sopir ekspedisi di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Polisi yang lakukan penyelidikan menangkap Ade, terduga pelaku pembunuhan. Pelaku merupakan rekan korban sendiri. Aksi pembunuhan dipicu pelaku yang sakit hati pada korban yang kerap berlaku kasar. Sebelum menghabisi nyawa korban, pelaku sempat pesta miras tradisional. Memang dia sudah rencanakan, jadi pada saat itu kan dia memang dipanggil sama korban untuk ke rumah untuk pijit si korban ini. Nah, pada saat itu udah dia mulai merencanakan di situ, tapi dia pergi minum dulu. Nah, setelah dia minum dia sudah panas, sudah mulai naik emosinya juga, beranilah dia itu kan. Nah, sudah langsung ke TKP, jalan kaki aja, karena memang dekat di tempat dia biasa minum balo itu, dekat dari TKP. Sudah tersangka pelaku, pasalnya pasal apa? Kalau untuk pasal itu dia kita kenakan pasal 459 sub pasal 458 ayat 1. Ancamannya 20 tahun penjara. Terkait dengan pasal pembunuhan berencana. Pelaku kini ditahan dan polisi terus lakukan penyelidikan kasus ini. Ada dugaan pelaku lakukan perencanaan sebelum membunuh korban. Kasus pembunuhan sopir ekspedisi ini sendiri terjadi pada 6 Juli 2026. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan menggunakan cangkul. Pelaku diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pria di Makassar meninggal dunia usai ditikam temannya sendiri. Korban dan pelaku sebelumnya sempat terlibat perselisihan saat keduanya tengah berpesta miras. Pria berinisial DP yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung meregang nyawa usai ditikam temannya sendiri. Korban yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar akhirnya tak terselamatkan meski sempat mendapat perawatan. Korban meninggal akibat luka tikaman senjata tajam. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban bersama rekannya pesta minuman keras di sekitar tempat tinggalnya di TPA Antang. Saat pesta miras tersebut, keduanya terlibat cekcok masalah uang. Pelaku pun langsung kabur usai menikam korban. Jadi penyebabnya karena informasi dari istrinya bahwa korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku, sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan diminta untuk beli rokok lagi, seperti gitu. Jadi terjadi percekcokan di situ sehingga terjadi penikaman. Ini pesta miras atau di mana itu? Untuk sementara di lokasi didapati beberapa bekas-bekas tempat minum yang dipakai oleh terduga pelaku dengan korban dan teman-temannya. Polisi kini lakukan penyelidikan kasus ini dan mengejar pelaku penikaman. Arif Detana, Kompas TV Makassar. Masih di Makassar, saudara. Gegara kesal dilarang jadi tukang parkir liar. 3 pria di Makassar nekat mencuri di sebuah toko bangunan. Dalam aksinya, pelaku mencuri bahan bangunan hingga membuat pemilik toko alami kerugian belasan juta rupiah. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian di sebuah toko bangunan di Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 15 Juni 2026 lalu.
Ketiga pelaku menggasak 8 pipa tembaga di toko bangunan tersebut. Polisi yang lakukan penyelidikan menangkap ketiga pelaku masing-masing SU, RAT, dan SDT. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat mencuri lantaran kesal pemilik toko melarang mereka jadi juru parkir liar di depan toko. Ambil yang kita amankan sementara 3 pelaku dengan total kerugian 11 juta, yaitu 8 buah pipa tembaga. Itu kronologisnya seperti bagaimana? Ya, kronologisnya motifnya adalah dia nggak terima saat parkir di depan tokonya, jadi dia merupakan motif balas dendam. Jadi dia kembali ke toko dengan mengambil barang-barang di toko bangunan tersebut. Kenapa dia, maksudnya karyawan atau bagaimana? Enggak sih, bukan karyawan, untuk kehidupan sehari-hari aja sih alasannya. Tidak, maksudnya mantan karyawan itu kenapa balas dendam, maksudnya dalam hal ini? Pada saat dia mau parkir nggak dibolehin sama yang punya toko. Oh. Jadi Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Bea Cukai Makassar menggagalkan penyelundupan 1 kg sabu jaringan internasional di Bandar Sultan Hasanuddin. Barang haram tersebut dibawa oleh seorang WNA asal Malaysia. Penangkapan pelaku dilakukan di Bandara Sultan Hasanuddin pada 24 Juni 2026. Penangkapan berawal dari kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku. Setelah diperiksa, petugas menemukan 1 kg sabu senilai 1,2 miliar rupiah yang disembunyikan di bagian paha menggunakan perekat. Pihak Bea Cukai bilang body strapping sulit dideteksi dan butuh kejelian dan analisa intelijen yang akurat. Jadi pada tanggal 24 Juni kami melakukan penindakan terhadap pembawaan narkoba jenis sabu yang kita kenal sabu, metamfetamin, itu oleh satu orang tersangka yang berangkat berdua dari Malaysia dengan istrinya. Kemudian kita berhasil ungkapkan berdasarkan hasil analisa intelijen dari tim Bea Cukai Makassar. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Ibu bahwa menggunakan modus body strapping itu ditempel di paha depan, di sini dan di sini, kemudian di belakang di sini dan di sini. Saya petugas Bea Cukai pertama yang datang ketika terjadi penindakan. Kemudian setelah dianalisa, ada beberapa hal yang harus kita kembangkan sehingga kami minta bantuan pada saat itu ke teman-teman imigrasi dan selanjutnya kita serahkan ke teman-teman di Polda Sulawesi Selatan untuk pengembangan lebih lanjut. Dari penelusuran yang dilakukan, Polda Sulsel menangkap 2 pria penerima paket berinisial P dan MT di Kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menangkap 2 orang pria yang diduga menjadi pengedar sabu lintas kabupaten. Keduanya ditangkap setelah polisi menyamar sebagai pengemudi ojek online dan berpura-pura sebagai pembeli sabu. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menangkap salah seorang pengedar sabu berinisial FH. Penangkapan dilakukan di depan sebuah minimarket di Jalan Brigjen Katamso, Kota Kendari. Terduga pelaku ditangkap usai petugas menyamar sebagai pengemudi ojek online. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 3 saset sabu seberat 27 gram lebih yang disimpan di jok motor pelaku. Tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama, petugas kembali menangkap pelaku pria berinisial AS yang juga diduga pengedar sabu. Dari tangan pelaku AS, polisi menyita 17 paket kecil sabu siap edar dengan berat total 4,63 gram. Keduanya disinyalir sebagai pengedar sabu lintas kabupaten. Di seputaran SMA 5 itu di Jalan Katamso sering terjadi peredaran gelap narkotika. Setelah kami turun di lapangan bersama tim Opsnal menemukan tersangka di seputaran SMA. Kita lakukan penangkapan. Setelah itu kita panggil Pak RT dan setelah interogasi ditemukanlah barang bukti di badannya, di celananya, ada sekitar 17 aset. Setelah itu kita kembangkan, ternyata di motornya ada 2 paket lagi, ada 3 paket sabu dengan berat bruto itu sekitar 27. Setelah kami interogasi, tersangka ini bahwa pemiliknya keluarganya. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengungkap pemasok barang haram kepada kedua pelaku.
Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara minimal 5 tahun. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, 11 tahanan di Polres Kolaka Utara kabur dari tahanan. 2 dari 11 berhasil ditangkap, sementara 9 lainnya masih dalam pengejaran. Ini adalah rekaman saat polisi menangkap tahanan kabur wilayah pegunungan Desa Simbula, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. 2 tahanan ditangkap setelah sempat melarikan diri. Kedua tahanan ini kabur usai menggergaji besi pengaman ventilasi sel tahanan pada 1 Juli 2026 dini hari. Mereka kabur bersama 9 tahanan lainnya. 9 tahanan lainnya kini masih dalam proses pengejaran. Saya mohon bantuan dari para masyarakat maupun dari rekan-rekan lainnya untuk bantu kami dalam doa maupun semangat supaya dari tahanan ini semuanya berhasil kami dapatkan. Jadi tahanan berhasil melarikan diri itu dari ventilasi jemuran dan terjadi di pukul 3.30 pada saat sholat subuh. Jadi sehingga saat ini masih kita melakukan pencarian, tapi posisi sudah terkepung dan para tersangka masih berada di Kolaka. Polisi saat ini telah lakukan pemeriksaan ketat di batas-batas wilayah Kolaka Utara. Polisi juga telah menyebar wajah tahanan yang kabur di media sosial. Silvian Sakia, Kompas TV, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Seorang pengemudi ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya rombongan pengantar jenazah. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda di Kompas Sepekan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan. Masih bersama saya Gufran Lamataha. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pengemudi ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya rombongan pengantar jenazah. Akibat penganiayaan ini, korban alami luka serta kendaraannya dirusak. Inilah rekaman video seorang pengemudi ojek online dianiaya oleh rombongan pengantar jenazah di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat penganiayaan ini, korban alami luka di bagian mulut dan motor yang dikendarainya rusak usai ditendang. Polisi sektor Tamalan Rea yang menerima laporan korban tengah menyelidiki kasus ini. Penganiayaan terjadi saat pengemudi ojek online membantu mengawal mobil ambulans yang hendak ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Mengawal ambulans yang hendak ke Rumah Sakit Wahidin. Namun terjadi kesalahpahaman ya, sehingga terjadi penganiayaan. Berarti ambulans ini yang orang sakit ini di belakang berarti dia? Iya, betul sekali. Jadi berada di belakang iring-iringan jenazah. Kalau untuk korban sini apanya yang luka kalau berdasarkan? Jadi dari hasil setelah ojol melapor ke Polsek Taman Rea, korban mengalami luka pemukulan di pipi. Habis dari pemukulan, terus kendaraannya juga sempat dirusak.
Polisi masih selidiki kasus penganiayaan dan pengrusakan ini. Polisi akan minta keterangan sejumlah saksi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, sebuah kapal wisatawan dilaporkan terbakar di perairan Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari peristiwa ini, 6 orang anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik kapal layar motor Mutiara Prasana Nusantara ludes dilalap api. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi kapal. Kapal pinisi pengangkut wisatawan tersebut terbakar ketika sedang lepas jangkar di perairan Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal tersebut berlayar dari Labuang Bajo menuju Bulukumba untuk perbaikan. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari bagian dek kapal. Sebanyak 6 ABK yang berada di atas kapal berhasil menyelamatkan diri. Lokasi kebakaran yang berjarak dari 1 mil laut dari pesisir pantai hingga pihak BPBD Bulukumba tidak dapat berbuat banyak. Dari pelabuhan Labuang Bajo menuju pantai Kabupaten Bulukumba, tepatnya di pantai Tanah Beru. Namun setelah menurunkan jangkar, sempat terjadi kebakaran mulai dari bagian deknya sampai badan kapal. Namun ABK kapal tersebut sempat menyelamatkan diri sebanyak 6 orang. Berarti pada saat ini posisi kapal sudah habis Pak ya, terbakar. Sementara kapal sekarang sempat dievakuasi ke tepi pantai pesisir Tanah Beru. Kapal wisata ini diketahui milik warga Depok, Jawa Barat bernama Muhammad Jafar Sidik Ali Umar. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, M. Anfriansa Lahia, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Balapan motor di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara berakhir petaka. 7 orang alami luka usai 2 pebalap alami kecelakaan saat balapan berlangsung. Inilah rekaman saat kecelakaan terjadi dalam ajang Muna Cup Race 1 tahun 2026 di sirkuit Jugu Jati, Kota Raha. 2 pebalap yang bersenggolan kehilangan kendali dan menghantam penonton. Sejumlah orang alami luka dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. HLM Baharudin, Kabupaten Muna untuk mendapatkan perawatan medis. Total ada 7 orang yang alami luka dalam insiden ini, masing-masing 1 penonton, 2 gadis payung, 1 pimpinan lomba, 1 panitia, serta 2 pebalap. Lomba yang tidak diselesaikan itu karena tadi terjadi crash yang mengakibatkan pimpinan lomba dia kecelakaan. Jadi dari pihak ini provinsi lomba dihentikan karena akibat crash itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Panitia akhirnya menghentikan balapan ini dan seluruh korban masih jalani perawatan intensif di rumah sakit. Devrianto Neke, Kompas TV Muna, Sulawesi Tenggara. Seorang pria di Kendari kepergok warga mencuri kabel listrik di gedung X Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Nih. Inilah rekaman saat pelaku pencurian kabel listrik dipergoki warga usai beraksi di gedung X Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Universitas Halu Oleo Kendari di Jalan Bunga Matahari, Sulawesi Tenggara. Pelaku kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke pihak Polsek Kemaraya. Dari hasil penyelidikan, pelaku berinisial FN nekat mengambil kabel lantaran dinilai kabel tersebut tak lagi digunakan. Pelaku juga diketahui merupakan seorang residivis. F itu ditangkap oleh warga saat melakukan aksi pencurian kabel di kampus Unhalu. Saat itu mereka kedapatan sedang memotong-motong kabel, kemudian disergap oleh warga. Dari tangan pelaku sendiri berapa meter kabel yang dicuri? Dari tangan pelaku kita menyita kabel sekitar 49 meter. Benar. Pelaku ini adalah salah satu residivis pencurian yang ada di wilayah Polsek Kemaraya. Sejauh ini kita masih melakukan pengembangan karena masih ada beberapa TKP yang merupakan tempat mereka melakukan aksi pencurian. Saat ini pelaku ditahan di Polsek Kemaraya.
19 potongan kabel listrik dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter, serta 2 potongan kabel berukuran kecil disita sebagai barang bukti. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, kasus dugaan pembunuhan anak disabilitas di Merauke, Papua Selatan pada akhir Oktober tahun lalu terus didalami polisi. Polisi pun memastikan proses penyelidikan kasus ini tak dihentikan, melainkan terus berjalan. Penyidik Polres Merauke kembali meninjau ulang kasus dugaan pembunuhan anak perempuan penyandang disabilitas yang terjadi pada 27 Oktober 2025 lalu. Penyidik kini lakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian hasil penyelidikan. Sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa akan kembali dipetakan untuk dimintai keterangan tambahan. Selain itu, barang bukti yang telah diamankan dan diuji di laboratorium forensik juga akan ditelaah ulang. Barang bukti yang sudah kita sita, yang sudah di laboratorium forensikan. Pada tanggal 30 Juni kemarin, hari Selasa siang, kami mendatangi kembali rumah dari almarhum Julia, yaitu korban, untuk meninjau dan mengecek TKP. Rencana tindak lanjut kami, mungkin nanti ada beberapa saksi yang kita pilah-pilah, kami telah kembali, yang mungkin nanti kita panggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan seperti itu. Sebelumnya pada 30 Juni lalu, pihak kepolisian kembali turun ke lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan ulang TKP. Langkah ini dilakukan guna memperkuat konstruksi penyidikan yang sedang berjalan. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Informasi mengenai perahu motor jenis longboat yang mengangkut belasan penumpang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, Kompas Sepekan akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami, saudara, di Kompas Pekan, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi selanjutnya. Perahu motor jenis longboat yang mengangkut belasan penumpang tenggelam di perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akibat peristiwa ini, 1 orang penumpang ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan lakukan pencarian terhadap korban tenggelam longboat di perairan antara Pulau Sera menuju Pulau Selu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Longboat yang mengangkut 14 orang tersebut dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam. Akibat kejadian itu, 1 orang penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan hutan bakau, sementara 13 penumpang lainnya ditemukan selamat dan mendapatkan penanganan medis. Longboat penyeberangan POB 14 orang yang berangkat dari desa Komotubun menuju Pulau Selu. Dalam perjalanan pada tanggal 9.30 WIB terjadi laka laut, yaitu cuaca buruk, sehingga longboat yang mereka tumpangi mengalami tenggelam. 13 orang selamat, 1 orang dinyatakan hilang. Pada 18.35 tim SAR terima informasi dari Sekdex Komotubun dan Korpos Samlaki bahwa pada pukul 17.49 korban telah ditemukan dalam
keadaan meninggal dunia. Kembali di Makassar, Saudara. Seorang warga di Makassar melaporkan Biro Perjalanan Haji ke kantor Kemenhaj Sulsel usai gagal berangkat haji. Warga tersebut urung berhaji meski telah membayar ratusan juta rupiah sebagai ongkos haji. Widya Sulfia Anggraini mendatangi kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan di Makassar. Wanita parubaya ini hendak melaporkan Biro Perjalanan atau Travel Haji usai niatnya berhaji tahun ini gagal. Widya dijanjikan naik haji setelah membayar 270 juta rupiah. Namun, pemberangkatannya urung dilakukan meski telah sampai di Jakarta. Widya bahkan telah lakukan manasik haji sebagai salah satu syarat pemberangkatan haji. Laporan aduan. Oh, aduan apa yang dilaporkan, Bu? Keberangkatan haji yang gagal berangkat. Kalau kenapa itu, Bu? Kronologisnya seperti apa sebenarnya? Awalnya tuh tahu travel ini tuh tahun kemarin ya, bulan 11 ditawarin salah satu agen JF ini haji resmi berangkat tahun ini 2026 bulan 5 tanggal 12. Tapi nyatanya kenapa, Bu? Nggak diberangkatkan. Kenapa, Bu, alasannya apa? Alasannya nggak aman. Dan udah tiba di Jakarta baru diberitahu. Widya mengaku tak sendiri, ada 80 warga lainnya yang juga bernasib sama. Mereka gagal berangkat haji meski telah melunasi biaya haji. Setelah dilakukan pengecekan, mereka ternyata tak memiliki visa haji dan hanya berbekal visa tenaga kerja. Awalnya sih agennya sih yang berada di Makkah dan dia juga sebagai mutawif. Sampai ibu terpercaya itu gimana? Apakah memang ada hubungan keluarga atau gimana pada saat? Ada kebetulan. Gratis umroh. Oh, yang berangkat masalah haji. ini hajinya. Hajinya. Umrohnya kapan? Bulan 2. Melalui travel ini juga? Iya, betul. Bu, itu kan batalnya di H-2 ya. Berarti udah sempat dikasih misalnya kayak ihram, koper dan segala macam. Belum ya. Enggak ada ya. Berarti bukan visa haji yang dikasihkan oleh Bukan. Visa apa, Bu? Visa apa, Bu? Kerja ternyata. Ya? Kerja. Visa kerja. Visa kerja. Ya, selain mengadu ke Kemenhaj ini pernah melapor ke Saya sudah somasi sih yang kedua. Polisi. Belum. Atas aduan ini, Kemenhaj Sulsel pun akan lakukan pemanggilan pada pihak travel untuk dilakukan klarifikasi. Karena dia berizin, jadi kita sebagai Kementerian Agama dalam hal ini pengawasan dan pengendalian travel PHK dan PPU, insya Allah akan memberikan berdasarkan surat pengaduan nanti, laporan pengaduan nanti, kita akan mengundang pihak travel untuk memberikan klarifikasi. Untuk pengaduannya, ini pertama kalinya untuk Jannah Firdaus di Sulawesi Selatan, karena travelnya ini ternyata pusatnya di Jakarta. Ya, jadi travel di Jakarta, untuk cabang juga kami tadi mengecek tidak ada cabang resmi. Ya, jadi mungkin cuma sekelas agen di Makassar. Jadi mungkin agak ribetnya karena travelnya di luar Sulawesi Selatan. Kalau di Makassar mungkin kami bisa langsung datang, tapi karena ini di Jakarta mungkin prosesnya agak lama. Kasus warga gagal berhaji ini kini dalam proses penyelidikan pihak Kemenhaj Sulsel. Warga lainnya diminta untuk lebih waspada dan bisa bertanya ke Kementerian Haji jika ingin mengetahui travel haji resmi agar terhindar dari kasus serupa. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sepekan edisi hari ini. Saya Gufran Lama Taha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.